Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 MI Progresif Bumi Solawat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Saat di kebun binatang, Siti dan teman-temannya bertemu dengan orang dari berbagai daerah. Mereka saling menyapa satu sama lain. Saat menyapa seseorang harus dengan bahasa yang sopan dan kata sapaan yang baik. Apa kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kata sapaan? Agar kalian semakin paham kata sapaan, ayo kita pelajari lagi ya. Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang lain sebagai lawan berbicara, atau panggilan untuk orang lain untuk menyapa secara langsung. Disebut kata sapaan jika berbicara atau menyapa dengan orang lain secara langsung. Jenis dan contoh kata sapaan. 1. Kata sapaan dengan nama kita sendiri atau nama orang lain seperti Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, Edo, dan lain sebagainya. Contohnya, Siti, kamu kemarin kemana? Kok tidak datang ke ulang tahunku? Kata sapaan tersebut adalah Siti. Yang kedua yaitu kata sapaan yang menunjukkan hubungan keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek. Contoh kata sapaan, Dik, tolong bantu aku menata mainan ya. Di sini kata sapaannya yaitu Dik. Yang ketiga yaitu kata sapaan yang menunjukkan jabatan. Contohnya Pak Polisi, Bu Guru, Pak Dokter, dan sebagainya. Misalnya kalimatnya seperti ini. Selamat pagi suster, bagaimana keadaan ibu saya? Di sini kata sapaannya yaitu suster. Dan yang keempat yaitu kata sapaan untuk sebutan pada seseorang. Yang keempat yaitu kata sapaan untuk sebutan pada seseorang. Contoh dari kalimatnya yaitu, halo sobat, lama tak berjumpa, bagaimana kabarnya? Di sini kata sapaannya yaitu sobat. Nah, setelah kalian perhatikan contoh dari kalimat sapaan tadi, sekarang coba kalian perhatikan. Jika dalam bentuk tulisan, kata sapaan terdapat pada kalimat yang diberi tanda petik atau pada dialog percakapan kalimat langsung. Coba perhatikan dua contoh dialog berikut ini. Ibu berkata, tolong panggil Edo ke sini ya. Dan dialog yang kedua, ibu berkata, Edo, tolong bantu ibu membawa barang belanjaan ini ya. Coba perhatikan kalimat tersebut. Nah, anak-anak, pada kalimat kedua, ibu berkata, Edo, tolong bantu ibu membawa barang belanjaan ini ya. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa ibu sedang langsung kepada Edo atau Edo berada di depan ibu. Jadi kata sapaannya yaitu Edo ya. Sedangkan kalimat yang kedua yaitu Edo tidak berada bersama ibu atau berarti di sini kata Edo adalah bukan termasuk kata sapaan ya, karena Edo tidak berada langsung atau tidak berbicara langsung dengan ibu. Nah, ingat ya, suatu kata bisa disebut kata sapaan jika digunakan untuk menyapa secara langsung. Artinya, orang yang kita sapa ada di depan kita. Tapi, jika nama seseorang yang disebut tidak berbicara langsung atau hanya bersifat membicarakan seseorang, maka tidak disebut kata sapaan. Nah, kalian sudah tahu antara kata sapaan dan bukan kata sapaan? Sekarang kita belajar cara penulisan kata sapaan.
Biasanya kita menyapa seseorang dengan namanya. Hai Siti, Dayu. Nah, di sini sudah jelas ya, kalau nama orang, awal kata pasti menggunakan huruf kapital. Contohnya, halo Budi, selamat pagi. Di sini huruf B pada kata Budi menggunakan huruf kapital karena Budi termasuk nama orang. Meskipun bukan kata sapaan, huruf B pada kata Budi tetap menggunakan huruf kapital karena di situ termasuk nama orang. Namun, kata ayah, ibu, sobat, adik, suster, dan sebagainya bukan termasuk nama orang, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Tetapi, jika digunakan untuk kata sapaan atau menyapa orang lain, maka penulisan awal kata menggunakan huruf kapital. Coba perhatikan contoh berikut ini. 1. Siti memanggil adik berulang kali. Kalimat yang kedua, ayo adik, cepat lari ke sini. Pada kalimat nomor 1, kata adik bukan termasuk kata sapaan karena sedangkan kalimat yang nomor 2, kata adik menggunakan huruf kapital di depannya karena menyapa secara langsung. Jadi kata adik pada nomor 2 itu kata sapaan. Saat berada di kebun binatang, Siti dan teman-temannya membantu petugas memberikan makanan. Karena di sana hewannya terlalu banyak, Siti diberi tugas memberi makanan separuh dari jumlah hewan tersebut. Nah, anak-anak, apa kalian masih ingat tentang materi pecahan? Mari kita ingat dan kita pelajari kembali ya. Pecahan 1/2 atau setengah adalah satu dari dua bagian yang sama besar. Nah, coba kalian perhatikan gambar apel di bawah ini. Apel tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian apel tersebut satu bagian dari dua bagian yang sama besar kita sebut dengan setengah atau 1/2. Kemudian pecahan 1/3 atau sepertiga adalah satu dari tiga bagian yang sama besar. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada satu apel dibagi 3 bagian. Nah, satu bagian dari apel ini kita sebut dengan 1/3 atau sepertiga. Kemudian pecahan 1/4 atau seperempat adalah satu dari 4 bagian yang sama besarnya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada satu apel dibagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian dari satu ini kita sebut dengan pecahan 1/4 atau seperempat bagian. Nah, anak-anak, apa kalian sudah paham pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4? Sekarang kita akan belajar menentukan nilai pecahan dari pokok benda. Nah, anak-anak, coba perhatikan soal cerita berikut ini. Ketika pergi ke pasar ikan, Rina melihat ada 16 ikan yang sedang berenang. Rina ingin membagi mereka kepada setengah bagian sama rata untuk dimasukkan kepada akuarium yang berbeda. Jadi di sini Rina ingin membagi 16 ikan tersebut yang akan dimasukkan ke dua akuarium. Pertanyaannya, berapakah setengah bagian dari 16 ikan tersebut? Di sini caranya kita bagi ikan tersebut menjadi dua bagian karena yang ditanyakan yaitu 1/2 atau setengah. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu ya ikan-ikan tersebut. Nah, di sini kita kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Jumlah kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua harus sama ya, jangan sampai berbeda jumlahnya. Jika sudah dibagi sama rata, maka sudah bisa disebut dengan pecahan. Kelompok yang atas adalah 1/2 dari semua ikan tadi. Dan kelompok yang kedua juga kita sebut dengan pecahan 1/2 atau setengah dari semua ikan-ikan tadi. Jadi dua kelompok tersebut sama-sama 1/2 dari 16 ikan tersebut. Jadi
1/2 atau setengah dari 16 ikan tadi adalah, coba kalian hitung, setengah dari 16 ikan adalah 8 ikan. Nah, jadi setengah atau 1/2 dari 16 ikan adalah 8 ikan. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. Anggota kelas 2 SD Islamic Global School terdiri dari 12 siswa. Bu guru membagi mereka kepada sepertiga atau 1/3 bagian sama rata untuk dibuat kelompok belajar tematik. Di sini dibagi menjadi sepertiga bagian, berarti kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Pertanyaannya, berapakah 1/3 bagian dari 12 siswa tersebut? Nah, jadi anak-anak, 12 siswa ini kita bagi menjadi 3 bagian, karena yang ditanyakan yaitu 1/3 bagian. Sekarang ayo kita bagi menjadi 3 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, dan 3 kelompok. Dalam pembagiannya harus sama jumlahnya ya. 1 kelompok kita sebut dengan 1/3 bagian dari 12 siswa tersebut. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini dalam pembagian kelompok sudah sama rata jumlahnya ya. Jadi 1/3 atau sepertiga dari 12 siswa tadi adalah, coba dihitung, satu kelompok ada 4 siswa. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ibu Aminah memiliki 24 roti yang akan dibagi menjadi 1/4 atau 1/4 bagian yang sama rata. Nah, anak-anak, di sini kita akan membagi 24 roti menjadi 4 bagian yang sama rata jumlahnya. Pertanyaannya, berapakah 1/4 bagian dari 24 roti tersebut? Karena yang ditanyakan 1/4 bagian dari 24 roti, maka 24 roti ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama jumlahnya ya. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Ingat ya, membaginya harus sama rata jumlahnya. Dari bagian yang berwarna merah kita sebut dengan 1/4 atau 1/4. Begitu juga dengan bagian yang berwarna hijau, biru, dan ungu. Kita menyebutnya juga bagian 1/4 atau 1/4 dari 24 roti tersebut. Jadi 1/4 atau 1/4 bagian dari 24 roti adalah, ayo coba kita hitung bersama-sama. 1/4 dari 24 roti adalah berapa roti? Iya, betul sekali. 1/4 dari 24 roti adalah 6 roti. Nah, anak-anak, apa kalian sudah paham tentang pembagian atau pecahan dalam sebuah kalimat? Apakah kalian dapat menemukan hubungan pecahan dari sekelompok benda dengan pembagian? Ayo kita buktikan dan kita pelajari bersama ya. Ada 16 ikan. Ikan tersebut mari kita bagi menjadi 2 bagian. 1 bagian dan 2 bagian. Di sini kita bagi menjadi setengah atau 1/2 ya. Di sini kita dapat memahami setengah dari 16 ikan adalah 8 ikan. Nah, ini seperti soal kita yang tadi ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, selanjutnya coba perhatikan ya. 16 dibagi 2. Dibagi 2 ya, karena di sini yang ditanyakan yaitu 1/2. Sama dengan 8. Nah, berarti sama ya. Jadi, pecahan dari sekelompok benda sama dengan pembagian. Jadi anak-anak, jika kalian ingin menyelesaikan kelompok benda, kalian dapat menggunakan pembagian seperti yang sudah Ibu contohkan tadi.
Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semakin semangat belajar dari rumah ya. Untuk tugas kalian yaitu buatlah kalimat langsung dengan kata sapaan berikut ini. Silakan kalian buat dan dikirim di e-learning. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.